Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Sosiokultural Diversity. Saya Eli Elandayani, 2019-32063. Dan saya Ismatul Zulaikah, 2019-32058. Budaya dan etnisitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, budaya. 2. Status sosial ekonomi. 3. Etnisitas. 4. Bilingualisme atau 2 bahasa. 2. Pendidikan multikultural. 1. Memberdayakan siswa. 2. Pengajaran budaya yang relevan. 3. Pendidikan berpusat pada isu atau masalah. Dan 4. Meningkatkan hubungan antara anak-anak dari kelompok etnis yang berbeda. Budaya dan etnisitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, budaya. 2. Status sosial ekonomi. 3. Etnisitas. 4. Bilingualisme atau 2 bahasa. 2. Pendidikan multikultural. 1. Memberdayakan siswa. 2. Pengajaran budaya yang relevan. 3. Pendidikan berpusat pada isu atau masalah. Dan 4. Meningkatkan hubungan antara anak-anak dari kelompok etnis yang berbeda. Jenis kelamin. Yang pertama, menjelajahi pandangan gender. 2. Kebiasaan gender, kesesuaian dan perbedaan. 3. Klasifikasi peran gender. 4. Gender dalam konteks. 5. Menghapus bias gender. Budaya dan etnisitas. Definisi budaya. 1. Menurut Kitayama tahun 2011, Shiref dan Levy 2010. Budaya adalah perilaku yang mengacu pada pola, keyakinan, dan semua produk lainnya dari suatu kelompok tertentu dari orang-orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini merupakan hasil interaksi antara kelompok orang dan lingkungannya selama bertahun-tahun. 2. Definisi budaya menurut Bernstein tahun 2010, Irvin dan Berry tahun 2010. Budaya adalah sebuah kelompok yang dapat menjadi sebagian besar sebagai Inggris Amerika atau sebagian kecil yang terisolasi menjadi suku Amazon. Apapun ukurannya, budaya kelompok memengaruhi perilaku dari anggota. Budaya dan etnisitas. 2. Status sosial ekonomi. Status yang mengacu pada pengelompokan orang yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan karakteristik ekonomi. Status sosial ekonomi menyiratkan ketidaksetaraan. Umumnya, anggota dari suatu masyarakat memiliki 4 komponen, yaitu 1. Nama pekerjaan yang bervariasi. 2. Perbedaan tingkat pencapaian pendidikan. 3. Sumber daya ekonomi yang berbeda. 4. Perbedaan tingkat kekuatan untuk mempengaruhi suatu lembaga masyarakat. Budaya dan etnisitas. 3. Etnisitas. Kata etnis berasal dari bahasa Yunani yang berarti bangsa. Etnis merujuk pada pola karakteristik bersama seperti warisan budaya, kebangsaan, ras, agama, dan bahasa. Dan etnisitas. Bilingualisme atau 2 bahasa. Bilingualisme adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk berbicara dengan menggunakan 2 bahasa. Bilingualisme tersebut memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya yaitu anak-anak fasih dalam penggunaan 2 bahasa, sedangkan efek negatifnya yaitu anak menjadi subtraktif bilingualisme dan mereka menjadi malu untuk menggunakan bahasa asalnya. Definisi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keberagaman dan mencakup perspektif dari berbagai kelompok budaya secara teratur. Pendidikan multikultural. 1. Memberdayakan siswa. Dalam hal ini, sekolah harus memberikan kesempatan untuk belajar tentang pengalaman, perjuangan, dan visi dari banyak kelompok yang berbeda etnis dan budaya. Dikemukakan oleh Bank 2010 dengan harapan harga diri siswa minoritas sehingga dapat memberikan lebih banyak pemerataan dalam kesempatan pendidikan. Pendidikan multikultural. 2.
pengajaran budaya yang relevan. A. Menurut Manning dan Barut tahun 2009, guru yang efektif menyadari dan mengintegrasikan pengajaran relevan untuk membuat pengajaran lebih efektif. B. Menurut Janice Hale Benson tahun 1982, mengamati bahwa siswa Afrika Amerika yang sering ekspresif dan tinggi energi, mereka merekomendasikan bahwa mereka memberikan kesempatan untuk membuat presentasi daripada selalu tampil dalam ujian tertulis. C. Menurut Litton tahun 1999 menemukan bahwa banyak siswa Asia Amerika lebih suka pembelajaran visual daripada orang Amerika Eropa, teman sebaya mereka. D. Masuk ke komunitas tempat Anda tinggal dan orang tua mereka bekerja untuk dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang etnis dan budaya mereka mengenai latar belakang menurut Bank dan lainnya tahun 2005. Pendidikan multikultural. 3. Pendidikan berpusat pada isu atau masalah. Siswa diajarkan untuk sistematis dalam mengaji masalah yang melibatkan keadilan sosial. Tidak hanya mengklarifikasi nilai, namun juga memeriksa alternatif dan konsekuensi jika mengambil sebuah sikap tertentu pada suatu masalah yang berpusat pada pendidikan yang berkaitan dengan moral. Dikemukakan oleh Pang 2005. Pendidikan multikultural. 4. Meningkatkan hubungan antara anak-anak dari kelompok etnis yang berbeda. A. Jigsaw class, yaitu kelas bagi siswa yang berlatar belakang budaya yang berbeda namun bekerja sama untuk proyek dengan tujuan yang sama. B. Kontak pribadi yang positif dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. C. Pengambilan perspektif. D. Koneksi teknologi dengan mahasiswa seluruh dunia. E. Mengurangi bias. Dan F. Meningkatkan toleransi. Definisi gender. Gender atau jenis kelamin adalah karakteristik bagi seseorang sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Gender. 1. Menjelajahi pandangan gender. Dalam pandangan gender dikenal dengan berbagai istilah yaitu A. Kelamin identitas, yaitu sebuah rasa yang melibatkan jenis kelamin seseorang, termasuk pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan menjadi laki-laki atau perempuan, yang dikemukakan oleh Blackmore dan Berenbaum dan Liben tahun 2009. B. Peran jenis kelamin atau peran gender, yaitu sebuah harapan yang meresepkan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan merasakan. Dan C. Pengetikan gender, yaitu perolehan peran maskulin atau feminim tradisional. 2. Stereotipe gender, kesesuaian, dan perbedaan. Stereotipe gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang pantas untuk perempuan dan laki-laki. B. Kesesuaian dan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terletak pada pemikiran dan keterampilan dalam akademik maupun non-akademik. C. Perbedaan gender seperti dalam kinerja fisik, keterampilan membaca dan menulis, pencapaian sekolah, dan perilaku prososial. 3. Kontroversi gender. Kontroversi terus terjadi mengenai seberapa luas perbedaan gender dan apa yang menyebabkan perbedaannya. Bush berpendapat untuk perbedaan gender yang luas yang sementara berbasis evolusi. Igley juga menekankan perbedaan gender yang cukup besar, tetapi menyimpulkan bahwa itu adalah hasil dari kondisi sosial. Heath menyatakan bahwa ada banyak kesamaan gender di banyak bidang. Klasifikasi peran gender. Klasifikasi peran gender berfokus pada seberapa maskulin, feminim, atau androgini seseorang. Di masa lalu, laki-laki yang kompeten dianggap sebagai maskulin dan perempuan yang feminim, misalnya pengasuh.
tahun 1970-an mengusung konsep androgini, yaitu gagasan bahwa individu yang paling kompeten memiliki karakteristik positif maskulin dan feminim. 5. Gender dalam konteks. Evaluasi kategori peran gender dan persamaan serta perbedaan gender di berbagai bidang seperti membantu perilaku dan emosi menunjukkan bahwa cara terbaik untuk berpikir tentang gender bukanlah dalam hal ciri-ciri kepribadian, melainkan dalam hal interaksi dengan orang dan dalam berbagai situasi. Menghapuskan prasangka gender, strategi pengajaran yang penting untuk mencoba menghilangkan bias gender. Misalnya, pihak sekolah membuat kemajuan besar dalam mengurangi stereotipe gender dalam buku dan kurikulum material. Tetapi beberapa bias masih ada, seperti pelecehan seksual. Hal ini merupakan perhatian khusus di sekolah dan sekarang lebih menyebar dari yang pernah diyakini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.